Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan program studi Teknik Industri kelas IE 21C2 kelompok 4 mata kuliah Media Sosial. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri dari sini. Yang kedua ada Anita Rahmawati. Yang ketiga ada Ratu Claudia. Yang keempat ada Bayu Saputra. Yang kelima ada Fikri Refrianto. Dan yang terakhir ada Teguh Muhammad Iqbal Fauzi. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus dari budaya digital. Yang pertama-tama kami akan jelaskan terlebih dahulu apa itu budaya digital. Apa itu budaya digital? Satu, budaya sebagai sesuatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dua, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari bilangan biner. Tiga, budaya digital. Budaya digital adalah konsep yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, dan berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat, membuat para warga digital sibuk dan mengabaikan kehidupan di dunia nyata, sehingga banyak kecanduan dengan media online karena sudah banyak hiburan, yaitu game online dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Dampak budaya digital. Yang pertama, adanya budaya malas gerak karena pengaruh teknologi digital. Yang kedua, adanya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Dan yang terakhir, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax. Manfaat budaya digital. Selain menambah wawasan dan terhibur bila internet digunakan dengan positif. Yang kedua, internet bisa jadi promosi bisnis dan turisme. Dan yang ketiga, ruang digital sehat juga bisa membuat seseorang mendapatkan pekerjaan profesional sehingga bisa membuat seseorang bangga. Jenis-jenis budaya digital. Yang pertama, komputer. Yang kedua, internet. Yang ketiga, ponsel. Dan yang terakhir, media sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang generasi digital. Yang pertama yaitu identitas. Generasi digital beramai-ramai untuk membuat Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Generasi digital mengakses dengan Google atau mesin pencari lainnya, sehingga proses pembelajaran lebih cepat. Yang ketiga yaitu kebebasan berekspektasi. Generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak mau dikekang serta diatur. Mereka ingin memegang kontrol, dan internet menawarkan kebebasan berekspektasi. Keempat yaitu privasi. Generasi digital cenderung lebih belak-belakan atau memiliki pikiran yang agresif. Digital, yaitu kasus pinjaman online ilegal. Seperti yang diketahui beberapa waktu belakangan ini, marak bermunculan pinjaman online ilegal. Salah satu buktinya adalah semakin banyak masyarakat yang mengadu karena dirugikan oleh pinjaman online. Banyak masyarakat yang terjerat bunga tinggi pinjaman online ilegal. Secara tinjauan hukum perdata, utang pinjol tak memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta cara penagihan pinjaman online ilegal yang sering meneror korban. Contoh kasus pinjaman online yang terjadi di masyarakat yaitu pinjaman online yang menyebabkan ibu di Wonogiri akhiri hidupnya. Bareskrim Polri menangkap jaringan pinjaman online ilegal yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga berinisial WPS usia 38 tahun bunuh diri. Adapun WPS bunuh diri diduga lantaran tidak kuat diteror
karena terlilit utang di 25 pinjaman online ilegal. Sekaligus, dia ditemukan warga dalam kondisi gantung diri di rumahnya Wonogiri, yaitu Jawa Tengah. Sejumlah tersangka kasus pinjaman online atau pinjol ilegal di Mapolda Jabar menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus pinjol ilegal yang digerebek di Sleman, Yogyakarta. Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang ITE hingga TPPU dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Ketujuh tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda dalam pinjol ilegal tersebut, namun mayoritasnya bertugas sebagai operator Dex Collection. Dex Collection merupakan operator yang bertugas untuk menyebar SMS berisikan ancaman dan penistaan terhadap peminjamnya. Lalu bagaimana cara mengetahui legal atau ilegalnya pinjaman online? Satgas Waspada Investasi atau SWI berperan agar masyarakat berhati-hati dan waspada terkait penawaran peminjaman online. Salah satunya, mengetahui pinjol mana yang legal dan pinjol mana yang ilegal. Hal yang harus kamu pastikan yang terlebih dahulu, yaitu salah satunya pastikan pinjaman online tersebut terdaftar di Otoritas Keuangan atau OJK. Cara melaporkan pinjaman online ilegal. Pertama, kita bisa melaporkan ke kantor polisi terdekat, atau bisa juga melaporkannya ke laman https://patrolicyber.id atau melalui email ke info@cyber.polri.go.id. Caranya, pertama, simpan nomor WhatsApp resmi OJK 081 157 157 157. Kedua, buka aplikasi WhatsApp dan buka kontak OJK yang telah tersimpan. Ketiga, ketik nama pinjol yang ingin dicek, misalnya pinjol.com. Keempat, kemudian kirim pesan. Kelima, tunggu hingga bot selesai menelusuri dan memberikan jawaban terkait status pinjol tersebut di OJK. Yang keenam, atau bisa juga mengisi form pengaduan di https://konsumen.ojk.co.id. Kedua, kita juga dapat melaporkan pinjaman online ilegal ke Satgas Waspada Investasi atau SWI. Caranya dengan mengirimkan email ke alamat waspadainvestasi.ojk.go.id. Bagaimana, sudah paham kan mengenai studi kasus dari budaya digital? Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.